Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Yulia dengan NPM 2020 8620 6014. Saya dari Universitas Musa Mus Merauke, jurusan PGSD. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin berbicara sedikit tentang pentingnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keanekaragaman suku, etnis, ras, budaya, dan agama. Masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat multikultural. Apa itu toleransi? Toleransi adalah suatu sikap yang saling menghargai kelompok-kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Berbicara tentang toleransi tentunya tidak lepas dari open-minded, bahwa perbedaan tidak lantas menjadikan kita kaku dan mengotak-ngotakan manusia berdasarkan suku, ras, budaya, dan agama tersebut. Apalagi membenci dan mengucilkan orang-orang yang tidak sepaham agamanya dengan kita sendiri. Kemudian perlu dipahami kembali bahwa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sila pertama yang berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Menguatkan tentang perlunya toleransi beragama yang harus dilaksanakan di Indonesia. Kita juga sudah dipersatukan dengan Sumpah Pemuda pada 1928, yang mana nilai-nilai persatuan telah diikrarkan pada waktu itu. Memangnya mengapa kalau kita berbeda? Bukankah pelangi indah karena bermacam-macam warnanya? Jika semua warnanya tidak sama, di mana letak keindahannya? Jika dilihat dari sudut keagamaan secara akidah, memang kita sangat berbeda ya. Tetapi dalam hidup bersosial, seharusnya kita tidak memandang suatu perbedaan sebagai penghalang dalam hidup bermasyarakat. Kita manusia sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Toleransi adalah suatu perbuatan yang melarang terjadinya diskriminasi, sekalipun banyak terdapat kelompok-kelompok atau golongan yang berbeda dalam masyarakat. Toleransi ini bisa terlihat pada jelas di agama. Toleransi agama sering kita jumpai di masyarakat. Adanya toleransi agama menimbulkan sikap saling menghormati masing-masing pemeluk agama. Dan dalam kata lain bahwa sikap toleransi sangat penting, karena dengan toleransilah kita dapat menciptakan sikap saling menghargai antar satu dengan yang lain. Apalagi sebagai seorang mahasiswa, kita harus menanamkan sikap saling toleransi dari sekarang demi terciptanya saling menghargai antar umat beragama dalam lingkup kemahasiswaan. Manusia merupakan makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain, mempunyai pikiran, akal, dan perasaan. Namun dengan segala pemikiran, akal, dan perasaannya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain atau manusia lain dalam hidupnya. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Di era globalisasi sekarang ini, sikap saling menghargai dengan cara bertoleransilah antar sesama sudah semakin sulit ya untuk ditemukan, apalagi bagi kalangan anak muda sekarang ini. Bisa sering kita temukan, kita lihat juga dan kita dengar di berbagai pemberitaan bahwa banyak sekali kasus tidak adanya toleransi dan saling menghargai antar umat agama. Seperti di kalangan masyarakat, yaitu kemudian sikap toleransi di kalangan mahasiswa saat ini menurut saya masih sangat jauh dari kata sempurna, apalagi banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari agama, ras, suku, dan masih banyak lagi. Tapi di sini yang akan saya bahas secara rinci adalah toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa. Contohnya dari toleransi antar umat beragama ialah sikap diri kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat yang dengan keyakinannya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang berbeda atau antar satu dengan yang lainnya. Toleransi tersebut dikembangkan dalam bentuk saling menghormati dan saling menghargai antar sesama umat beragama. Toleransi juga tidak mengizinkan perbuatan diskriminatif terhadap pemeluk agama lain.
Indonesia mengakui adanya 6 agama yang dianut masyarakat, yaitu 1. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, yang mana masing-masing mempunyai cara tersendiri untuk mengembangkan dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi bila ditambahkan dengan berbagai agama lain yang dianut oleh warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Agama yang dianut warga negara asing selama sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia juga harus dihargai. Sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara, yaitu Pancasila. Maka toleransi beragama di Indonesia dikembangkan. Hal yang harus diantisipasi adalah peluang untuk para pembenci dan yang menyebabkan api permusuhan di antara kita semua. Masyarakat kita sangat mudah sekali untuk dibenturkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan membawa isu-isu yang berbau agama. Misalnya penyerangan dan pembakaran gereja umat Kristiani beberapa waktu lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang toleransi beragama masih sangat rendah dan terbukti dengan masih adanya kekeliruan memahami agama. Toleransi negara kita akan menjadi mimpi di siang bolong jika kita tidak mau berusaha untuk mewujudkannya. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dimulai dari diri sendiri dengan memahami apa itu toleransi serta menanamkan sikap toleransi itu kepada diri sendiri. Dan secara luas, toleransi adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Dari pembahasan saya tadi, dapat kita pahami bahwa toleransi adalah sikap mau menerima dan menghargai segala perbedaan. Dalam toleransi beragama dapat kita lakukan dengan cara saling menghargai antar penganut agama lain. Selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu saling menjaga silaturahmi dan saling berkomunikasi antar umat beragama agar tidak saling curiga satu sama lain. Dan kemudian contoh sikap toleransi antar umat beragama antara lain 1. Menghormati dan menghargai hak dan kewajiban antar umat beragama, seperti masalah beribadah adalah masalah hak umat. Jika orang lain yang berlainan agama dengan kita sedang beribadah, kita harus menghormatinya, contohnya dengan cara tidak menghidupkan radio. Yang kedua, membantu korban kecelakaan dan bencana alam tanpa memperhatikan si korban tersebut beragama apa. Jika ada kecelakaan, seyogyanya kita segera menolongnya tanpa mencari tahu terlebih dahulu si korban itu apakah seagama dengan kita atau bukan. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain, meskipun tiap agama pada dasarnya mempunyai misi dakwah atau mengajak orang lain. Tanpa perlu disadari, misi dakwah tidak bersifat memaksa, apalagi orang tersebut sudah memiliki agama yang diyakininya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.